Habis ini Pak Tobas sebentar, habis Pak Tobas baru Pak Arteria. Terima kasih pimpinan. Pak Tobas. Oke, baik pimpinan. Saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Beni, yang terhormat Pak Beni. Ya. Jadi rapat ini sebenarnya kita selenggarakan untuk mendapatkan satu kejelasan dari suatu kehebohan yang terjadi, ya, yang menimbulkan macam-macam. Apa yang ditimbulkan? Ketidakpercayaan kepada pejabat negara, ketidakpercayaan pada pajak, gitu kan? Kemudian pertanyaan macam-macam, 349 itu apa dan sebagainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang terhormat Dr. Habibur Rahman. Ya, diawali dari pernyataan ya Menko Polhukam yang mungkin kalau menurut PPATK dalam kapasitas sebagai ketua komite. Oke. Yang disebutkan itu kan 349 triliun di Kementerian Keuangan. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut, detail dan sebagainya. Tadi sudah ada penjelasan sedikit-sedikit bahwa tidak seperti yang dibayangkan banyak orang itu tadi. Nah, oke. Nah, sekarang menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, ya. Kalau kita ingin ini ada ujungnya, jadi kan begini. Kalau kita bicara soal TPPU atau kita bicara gini, PPATK dan TPPU kan juga dalam konstruksi good governance yang kita ingin bangun. Ada dua, good governance sistemnya, yang kedua penegakan hukumnya. Nah, kalau bicara soal good governance, pasti kita akan bicara soal pola perbaikan sistem, reformasi sistem dan seterusnya, betul kan? Nah, kalau kita bicara kasus, kita pasti harus berujung penegakan hukum. Jangan kemudian kasus berhenti, tidak ada ujungnya, kan begitu. Nah, sekarang dengan tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Beni, ya, ketika ada suatu pernyataan yang dia tidak komprehensif, 349 triliun di Kementerian Keuangan tanpa ada pemilahan, tanpa ada kamar-kamar lagi jelaskan ini 2009 sekian, 2010 sekian, ada yang sudah ditindaklanjuti atau tidak dan seterusnya. Ini kan belum ada nih. Kita belum mendapatkan ini padahal masyarakat menunggu itu. Ya. Yang akhirnya yang muncul tadi kecurigaan Pak Beni, tuduhan-tuduhan itu tadi. Nah, kita berharap sekali dalam rapat ini, kalaupun belum bisa kita jelaskan, kita detailkan satu persatu dalam rapat ini, ya tadi sesuai dengan permintaan Pak Beni tadi, dalam rapat berikutnya bersama-sama Pak Menko Polhukam dijelaskan satu-satu supaya pertanyaan-pertanyaan publik ini tidak liar, tidak kemana-mana. Ya, bahkan tadi bisa jadi alat politik, jangan sampai kita seperti itu, kita tidak mau seperti itu. Nah, bahkan dalam bayangan saya, ya ketika nanti kita ada pertemuan sekali lagi yang lebih detail, itu sudah kita pilah mana yang dia menuju pada gambaran mengenai pola untuk perbaikan sistem, mana yang dia menuju pada penegakan hukum. Nah, pertanyaan saya nih kepada Pak Ketua PPATK, apakah kejadian ini, pernyataan Pak Mahfud seperti itu, yang kemudian menjadi banyak pertanyaan, banyak persoalan ini, mengganggukah kerja PPATK? Karena kan PPATK dia independen. Kalau sudah begini kan jadi harus istilahnya apa ya, cuci piring. Nah, mengganggu nggak? Kalau misalnya dianggap ini kemudian mengganggu, saya berharap PPATK kemudian membuat langkah-langkah perbaikan atas damage yang terjadi akibat dari persoalan yang sudah menghebohkan ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, silakan Pak Arteria. Habis ini Pak Arsul ya. Terima kasih Pak Ketua. Ketua Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati, kami banggakan. Pak Ketua, yang saya hormati, Pak Ketua itu tahu diundang dalam rangka apa, Pak Kepala? Tahu ya? Sudah dapat surat dari Komisi 3, surat tanggal 20 ya? 20 Maret. Ini saya perlihatkan ini yang mulia. Isinya meminta penjelasan kepada Kepala PPATK terkait hasil temuan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di kementerian lembaga ya. Itu betul isi suratnya Pak Ketua ya, Pak Kepala ya. Makanya saya tanya tadi, bahannya mana? Bahannya. Teman-teman mengatakan ini bahannya. Iya, ini bahannya, yang 4 halaman.
Mohon maaf, bahannya itu sama sekali tidak menjawab apa undangan DPR ya kepada Pak Kepala beserta jajaran terkait dengan permintaan penjelasan Kepala PPATK terkait hasil temuan itu, Pak. Yang ada seperti ini, Pak. Ini namanya penjelasan singkat. Kalaupun saya tidak boleh katakan ini propaganda. Itu. Ya. Pertanyaan saya, apa benar ada temuan? Ini yang dijawab sama DPR. Apa benar ada transaksi mencurigakan? Ini yang dipaparkan di slide. Apa benar ada transaksi mencurigakan di kementerian lembaga? Jelasin yang di sini. Khususnya Kementerian Keuangan. Makanya saya tadi tanya, teman-teman ngetawain saya. Itu loh. Kita belajar berdisiplin sejak dalam pemikiran, Pak. Jangan perkataan, apalagi perbuatan. Itu loh. Bapak ini anak muda, Pak. Ya. Saya hanya dapat 4 halaman yang jujur sama sekali tidak menjawab. Kalau Bapak lihat di sini, Pak, mohon maaf, pahami dirimu. Ya. Kepada siapa dirimu mengabdi? Saya punya iman. Iman saya namanya, ada satu ayat, baca atin, baladil amin. Baladil amin. Ya. Itu fungsi kita semua di sini, Pak. Saya di DPR, Bapak di PPATK, penegak hukum menegakkan hukum. Mewujudkan yang namanya baladil amin. Jadi jangan main mentang-mentang punya kewenangan begini, punya kewenangan begono. Enggak begitu, Pak. Ya. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, mengcounter isu, mohon maaf harus kami koreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak berbukti korupsi, jawabnya yang persuasif lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ributkan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini, begono, wah nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, ya, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan, Pak Irfan. Ya. Kemudian tadi memang nggak salah, tapi 92 ayat 2 itu bukan dasarnya Pak Beni tadi. Itu pembentukan Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pak. Pak Suding juga nggak benar. Karena akuntabilitas pasal 47 itu bukan kaitannya yang di sini. Kaitannya dengan pertanggungjawaban PPATK secara berkala. Nggak bisa disalin juga. Jadi semuanya. Ya. Mumpung orangnya nggak ada. Komentari kawan. Dengar di dalam. Ya. Pak, saya ingin berkenalan dengan PLT Deputi Analisa dan Pemeriksaan. Siapa itu? Pak Danang. Pak Danang ini PPATK itu lahir dari partai politik. Undang-undang pencucian uang lahir dari partai politik. Kerja-kerja hebatmu karena partai politik. Ya, saya minta penjelasan. Pernyataan Pak Danang sedikitnya ada uang 1 triliun hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Kita diajarkan penghormatan antar lembaga, Pak. DPR ini, Pak, tahu semua orang salahnya, Pak. Aibnya tahu, tapi kami berdisiplin. Tidak mengumbar aib. Karena buat apa aibnya diumbar kalau masalahnya nggak selesai? Itulah DPR, Pak. Tahu semuanya kelakuan semua orang di sini. Tapi kita jaga betul penghormatan antar lembaga. Bagaimana kalau kami serang si A rakyat tidak percaya sama si A, gaduh lagi.
Bagaimana kalau kita lihat polisi nggak benar, kita katakan polisi nggak benar, gaduh lagi. Kita tahan Pak, selalu kita katakan mereka baik. Nanti koreksinya di ruang tertutup. Kami mohon yang seperti ini, saya minta akuntabilitasnya. Nanti kalau begitu partai politik mana? Harus diungkap Pak. Saya minta betul, janganlah ini. Partai politik ini sudah mewakafkan diri untuk selalu dibully Pak. Tapi kami setia, karena kami tahu. Bapak baca undang-undang parpol, karena kami tahu undang-undang parpol, kami siap dibully Pak. Enggak marah. Politisi jelek, iya. Partai politik korup, iya. Karena kami punya misi lebih besar. Kami mohon nanti dijawab. Yang kedua mengenai surat PPATK 300 triliun. 349. Ini surat apa? Apa maksud dan tujuannya? Ini di tengah trust publik yang diuji Pak. Kalau Bapak kemarin sebelum COVID ngomong begini nggak apa-apa. Ini pasca COVID, pasca investasi susah, ya kan? Pasca lembaga keuangan internasional mau main susah, tiba-tiba dihajar sama begini. Pasca ada masalah di pajak, pasca ada masalah di bea cukai, dihajar yang begini. Makanya kalau ada motif-motif tertentu, saya juga ingin menanyakan. Tadi kan Bapak sudah mengatakan, saya percaya sama Pak Ivan ini sahabat saya. Tapi saya ingin mengatakan, watawasobil, iya kan? Watawasobisab. Jadi bagaimana kita mengkoreksi, berlomba-lomba dalam untuk yang perbaikan. Ya. Nah, ini kenapa diterbitkan surat kedua, Pak? Ada lagi surat, Pak. Ya, tanpa yang pertama tanpa ada nilai transaksi, kemudian ada indikasi pencucian. Yang kedua ini ya sudah ada rekap data hasil analisa, sudah ada rekap data hasil pemeriksaan, sudah ada info transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Kenapa? Ya. Kemudian kenapa dari tahun 2009? Kenapa enggak dari tahun 2002? Ini kan Bapak laporan ke kitanya di 2002. Nah, kemudian Pak, kami juga ingin di counter juga Pak. Irjen Kementerian Keuangan mengatakan transaksi sebesar 349 T yang diberikan ya, yang diberitakan media massa itu sebagai pergerakan uang tidak lazim di lingkungan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, bukan korupsi atau TPPU. Apa benar? Lalu saya tanyakan, tadi kan Bapak sudah menegaskan, jadi memang tidak ada korupsi di Kementerian Keuangan? Nanti dijawab. Jadi memang tidak ada korupsi di Bea Cukai? Jadi tidak ada korupsi di pajak, disampaikan Pak. Bapak bisa tahu orang-orang Kementerian Keuangan menurut saya salah satu mungkin kementerian yang relatifly agak tertib, agak rapi, agak berdisiplin. Kalau dia dihajar Pak, kementerian-kementerian yang lainnya agak oleng. Makanya kalau ilmu politik itu dihajar satu, ya, yang ini bawahnya pasti ini lagi Pak. Yang ini aja sudah dikatakan kementeriannya nggak beres. Gimana dengan kementerian-kementerian yang lain? Nah, user PPATK ini sebenarnya siapa? Karena saya katakan tadi Pak, belasan atau puluhan ribu pegawai Kementerian Keuangan ini saya katakan mungkin duka. Yang kaya ini oknum Pak. Bapak bicara yang oknum di Sulawesi Selatan, Bea Cukai. Siapa itu oknum? Masih banyak teman-teman kita Pak Ivan ya, yang masih naik motor orang pajak, masih ngekos itu orang pajak. Orang Bea Cukai masih susah-susah juga, masih banyak Pak. Nah jangan sampai moral mereka ini terdowngrade. Jangan sampai kementerian yang mungkin kita katakan relatif baik ini juga ya dirundung masalah baru, orang nggak mau bayar pajak kita pusing Pak. Itu. Berikutnya saya ingin sampaikan begini Pak. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini.
Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta laporan dana transfer dana dari dan ke luar negeri, 742.000 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Gimana kita bisa terima laporan ini gimana? Yang Bapak tahu, Pak, model-model begini yang untung ini kasihan PPATK-nya, LHA-nya dipakai jualan sama aparat penegak hukum. Sekarang semua laporan, Pak, semuanya ujungnya plus TPPU. Mau ilangin TPPU-nya bayar. Kenapa? Dikasih dulu LHA-nya dari PPATK, ini loh ada LH. Padahal LH itu kan belum mengikat, betul kan? Tapi orang takut daripada TPPU bayar dulu, Pak. Besok hati-hati, Pak. Saya minta semua LHA atau permintaan TPPU yang diberi kepada PPATK oleh penyidik, polisi maupun jaksa laporin ke DPR. Jangan semuanya TPPU minta LHA, LHA-nya nggak dipakai, TPPU-nya hilang jadi duit. Ya, saya minta tolong kita kesepahaman. Berikutnya, Pak Ivan, saya minta betul ini kejadian terakhir. Saya sayang sama PPATK, Pak. Ini PPATK mungkin yang terbaik yang pernah kita miliki. Betul ini. Tapi sekali lagi yang hebat, saya kan diajarkan juga, Pak. Kadang-kadang perangai dan kelakuan saya suka aneh katanya orang. Caramu harus dirubah sehingga pesannya sampai. Nah, mungkin saya coba ingin menerapkan ilmu itu, Pak. Caranya dirubah, pesannya sampai, dan PPATK-nya ya selalu membanggakan rakyat Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa? Pak Hinca. Pak Arsul. Terima kasih Pak Ketua kita yang bijak dan ganteng sore hari ini. Saya hari ini sungguh terharu dari apa yang disampaikan oleh sahabat kita Adinda Arteria Dahlan. Arteria yang lain dari yang lain sore hari ini. Bagus maksudnya. Biasa nggak bagus. Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, tentu kita semua berharap bahwa dari satu peristiwa kita bisa mengambil pelajarannya. Ya. Nah, dari peristiwa gonjang-ganjing yang tadi telah disebutkan oleh Pak Ketua Rapat terkait dengan transaksi keuangan yang terakhir angkanya disebut 349 triliun, saya kira saya berharap Pak Ketua Rapat, forum ini juga bisa kemudian mengklarifikasi dan meluruskan dan juga memberikan keadilan, termasuk kepada teman-teman kita di Kementerian Keuangan yang barangkali ya memang ada oknum yang nakal, tapi tidak semuanya nakal, tapi terdolimi, ya, terdolimi karena terungkapnya kasus ini. Jadi ini juga harus kita klarifikasi. Yang kedua, saya kira kita juga harus kemudian memperbaiki ya sejumlah hal, terutama di sisi pemerintah harus kita sampaikan.
supaya pemerintah itu koordinasi dan komunikasi publiknya itu diperbaiki. Ini hal yang saya kira kita dari DPR ini sudah bolak-balik menyampaikannya, terutama pada saat pandemi COVID. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu sulit, Pak Ketua. Kalau tadi disampaikan bahwa 341 triliun ya, ini terindikasi, terduga ada TPPU-nya, meskipun yang soal TPPU-nya ini juga disangkal oleh Irjen Kementerian Keuangan, ya. Tetapi ini tidak terkait dengan korupsi, bukan berarti tidak terkait dengan tindak pidana. Tadi sudah disebutkan terkait dengan tindak pidana perpajakan dan kepabeanan. Nah, mengapa ini tidak kemudian diklarifikasi? Yang kepabeanan itu berapa? Ya, antara periode yang disebut berapa? 2009 sampai 2022. Yang perpajakan itu berapa? Dan yang lain-lain itu berapa? Kalau itu memang bukan korupsi. Saya kira Pak Ketua sebetulnya di dalam kertas kerja ini sudah menyebutkan, tapi kan hanya untuk periode tahun 2022. Saya mengapresiasi sekali poin 7 yang Pak Ketua sampaikan. Nah, yang berikutnya lagi, ini kan tadi disebut dan tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Menko juga bolak-balik menyampaikan bahwa beliau bicara dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan. Komite ini dibentuk untuk melaksanakan komite itu dibentuk berdasarkan Perpres. Saya tahu Perpres 6 2012 dan kemudian diperbaiki dengan Perpres 117 tahun 2016. Ya, sebagai pelaksanaan dari pasal berapa itu? 92 ya. Ya. Nah, tapi saya ingin ingatkan, mari kita baca. Jadi jangan gampang-gampang juga merujuk. Kita bacalah pasal 4 ini tidak diperbaiki di Perpres 117 2016. Apa sih fungsi komite itu? Saya bacakan. Izin Pak Ketua. Satu adalah perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. B. C. Pengkoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme. Dan D. Terakhir, pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Enggak ada Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk konvers, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Enggak ada Pak. Jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini. Enggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Karena enggak ada apakah boleh? Tidak juga. Karena apa? Karena undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu meletakkan prinsip kerahasiaan yang tadi oleh Pak Arteria sudah disampaikan. Apa yang harus dirahasiakan? Bukan cuma dokumen tapi juga keterangan. Ya, meskipun tidak dirinci. Ya. Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan itu disebut dalam pasal 47 ayat 2, yakni ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Jadi kalau disampaikannya kepada DPR di ruangan ini terbuka, itu bisa merupakan pengecualian. Ya. Apalagi kalau, makanya tadi Ketua Sidang mengatakan, apakah ini mau terbuka atau tertutup? Ya. Kalau terbuka
itu juga tidak salah, tapi tertutup menunjukkan sebuah kehati-hatian. Itu saja. Nah ini ke depan saya kira harus diperbaiki sehingga tidak terjadi gaduh-gaduh terus. Ya, menteri satu dengan menteri yang lain berbantah-bantahan. Ya, menteri satu dengan kepala lembaga berbantah-bantahan. Ya, saya harus ingatkan ini nih, walaupun Tarso, koalisi pemerintahan. saya perpanjang dulu ya. Iya, silakan. 17.30 ya. 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 Jadi saya ingin sampaikan, komite itu kalau buat saya tidak punya kewenangan untuk melakukan pengumuman apapun. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik bla 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 bla. Nggak ada ini di sini. Jelas dalam Perpres 6 tahun 2012 ya. Nah, jadi ini saya kira ya sebetulnya sudah jelas ini kalau dari dasar hukum ini ya, bahwa ini hal yang simpel. Artinya dari PPATK itu perlu mengklarifikasi saja. Kalau karena ini sudah telanjur, ya dari itu tuh berapa sih, ya agar juga teman-teman di Kementerian Keuangan itu tidak merasa tertekan, terdolimi lah. Seolah-olah ada ya tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Padahal itu tindak pidana yang tadi sudah jelas terkait dengan tupoksi. Artinya itu kan yang proses selanjutnya, terutama proses hukum maupun proses administratifnya ada di dalam kewenangan dari satker-satker yang ada di Kementerian Keuangan. Kan itu. Nah, ini saya kira menjadi pelajaran penting lah ya. Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan, Pak Ivan itu boleh dan teman-teman PPATK ini hanya kepada Presiden dan DPR. Kepada menteri saja tidak boleh. Menko apapun lah. Hemat saya seperti itu. Terima kasih Pak Ketua. Mengingatkan. Pak Hinca. Terima kasih pimpinan. Habis itu. Pimpinan yang sangat saya hormati, rekan-rekan Komisi 3, saya hormati Pak Ivan dan tim yang hadir, terima kasih sudah hadir dan sangat saya hormati. Melanjutkan apa yang disampaikan rekan-rekan yang terhormat dan pimpinan, kenapa tadi awal saya interupsi, kita tanyakan kepada PPATK terbuka atau tertutup tadi, persis seperti yang dijelaskan yang terhormat Saudara Asrul Sani, karena ini menyangkut hal-hal yang diatur dalam undang-undang kita ini. Enggak jauh-jauh itu tentang kerahasiaan. Oleh karena itu, saya meneruskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi, termasuk yang diangkat Saudara Beni Kaharman dan teman-teman yang lain. Pertama-tama, kita harus menegaskan lebih dahulu tentang kedudukan PPATK ini. Sekalipun sudah disampaikan, saya ingin menggarisbawahinya. Pasal 37 ayat 1. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Clear ini, independen. Apalagi populer dengan sebutan financial intelligence. Jadi intelijen keuangan. Agak unik kalau intelijen tiap hari tampil di televisi. Yang namanya intelijen hampir tidak kita ketahui. Suatu ketika saya pernah datang ke PPATK, kantornya. Dan saya lihat di sana tidak ada simbol, tidak ada nama. Saya tanyakan, mengapa tidak ada namanya? Karena ini lembaga yang sifatnya intelijen. Dan saya kira, oh iya juga. Itu untuk menggambarkan kepatuhan pada undang-undang ini. Kemudian kepada siapakah PPATK bertanggung jawab? Hanya satu saja, kepada Presiden, titik itu. Tidak ada yang lain. Lalu untuk menguatkan ayat 1 dan 2, dirumuskan lagi setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Nah, ini yang menarik sekali, supaya kuat independennya. Apa itu? Segala perbuatan atau tindakan dari pihak manapun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Tentu pertanyaan saya adalah, setelah ribut-ribut atau sebelum ribut atau saat
memimpin PPATK, adakah berkurang kebebasan PPATK melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, termasuk telepon dari Setnek tadi? Apakah itu bagian dari mencampuri urusan rumah tangga PPATK ini? Karena tadi jelas hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, dari situ dirumuskan lagi, PPATK wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sempurna ini sebagai sebuah lembaga yang independen. Selanjutnya, kita kemudian dikejutkan dengan data yang tadi atau seminggu terakhir ini menjadi konsumsi kita semua, gitu. Yang kemudian menguras energi kita. Saya ingin menggarisbawahi juga apa yang disampaikan yang terhormat Saudara Asrul Sani, karena memang tidak ada kewajiban bagi PPATK melaporkan untuk akuntabilitasnya kepada siapapun kecuali pasal 47 ayat 2 itu. Laporan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Begitu. Ayat satunya, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan. Clear sekali. Dan kalau kita rujuk lagi kepada penjelasannya, supaya clear semua ini, adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK. Pimpinan, saya menggunakan hak saya melalui forum ini meminta kepada PPATK, karena sudah gaduh ini, meminta laporan PPATK secara lengkap, karena ini undang-undang memerintahkannya kepada kita. Saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat menggunakan hak saya meminta laporan PPATK itu secara lengkap dan utuh, agar bisa kita penuhi ketentuan undang-undang ini. Sebaliknya, tentu tidak bisa, dan saya sepakat dengan teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh teman-teman PPATK sebagai intelijen finansial tadi yang independen menyampaikan data apapun kepada masyarakat, karena menurut undang-undang ini seperti ini. Oleh karena itu, saya berpendapat ini apa yang disampaikan Saudara Beni, kalau dalam sepak bola ini enggak sekedar offside. PPATK sudah melakukan diving. Kalau offside, cuma tendangan bebas saja. Free kick, tendak balik. Tapi kalau diving, ada konsekuensinya. Itu berarti kartu merah. Itu berarti harus tendangan penalti. Dan seterusnya. Oleh karena itu, kita mencintai PPATK ini. Sebagai lembaga yang kita bikin untuk memperbaiki negeri ini ke depan. Sejak beberapa tahun lalu, agar semakin bersih dari tindakan korupsi atau pencucian uang ini. Nah, oleh karena itu pimpinan, saya tutup ini dengan satu pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab Pak Ivan ini. Tolong jelaskan satu contoh saja yang disebut transaksi mencurigakan atau yang salah tadi di antara sekian ratus triliun itu. Coba dijelaskan satu saja contoh case-nya. Apakah itu di pajak atau di bea cukai? Seperti apa dia? Kita akan ini dijejali angka saja yang besar. Saya coba membayang-bayangkan kira-kira apa ya, siapa dengan kepada siapa, lalu apa, kemudian oh ya ini sekian, ini mencurigakan, ini buktinya. Sesederhana itu. Nah, untuk apa itu? Untuk menjawab yang tadi disampaikan Saudara Arteria Dahlan, dan itu suara dari sekretariat untuk mengirim surat kepada Anda untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi Pak Ipan langsung menyebut ini pidato. Dalam raker ini Anda diminta menjawab pertanyaan itu. Tapi mengapa Anda menyebutnya pidato kepala PPATK? Kami tidak perlu dipidatoin. Yang diperlukan jawab itu. Ini yang salah. Mengapa sampai seperti itu? Kami tidak ingin dipidatoin Pak Ipan. Kami ingin dijawab. Dengan pertanyaan itu tadi. Dengan demikian tertib kita untuk buat ini. Namun demikian saya menganggap bahwa ini semua itikat baik kita. Itikat baik PPATK, itikat baik Menko Polhukam, itikat baik Menteri Keuangan untuk menuntaskan ini. Dan tempatnya bukan di luar sana. Tempatnya ada
di DPR ini. Karena itu pimpinan tidak mungkin selesai hari ini, dilanjut lagi bersama-sama dengan Menko Polhukam. Tetapi data harus dimasukkan dulu. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum sebentar, sebentar. interupsi. Jadi saya kira memang yang disampaikan terakhir tuh Pak Inca di closing statementnya itu kesimpulan rapat hari ini nggak akan ada ujungnya. Iya, jadi mungkin rapat ini kita skor sampai kita bisa menghadirkan Menko sebagai ketua apa tadi itu? Komite. Baru semuanya bisa terang benderang. Saya kira itu. Jadi rapatnya mungkin bisa segera diakhiri dan kesimpulannya itu. Mungkin nanti setelah Pak Heru, Pak Anca baru selesai. Pak Hinca, sebentar. Terkait dengan mungkin, kalau ini saya belain Pak Ketua PPATK, pidato. Jadi narasi awal, narasi awal adalah kan tadi beliau bilang, mungkin pengungkapan narasi tentang ungkapannya tidak tepat. Nah ini salah ketik aja. Udah biasa kita salah ketik, salah judul maksudnya. Jadi jangan diasumsikan negatif dulu. Dan saran Pak Mulfahri nanti setelah Pak Anca, Santoso mau juga. Mungkin setelah 3 orang ini bertanya, nanti Pak Ivan nggak perlu jawab karena ada rapat lanjutan tanggal 6 April 2023. 29 yang bersangkutan sebagai sekretaris komite yang kita undang. Tapi tanggal 6 April sebagai ketua PPATK. Jadi terpisah. Pak Ivan agak sedikit lelah nanti karena kita akan panggil terus. Silakan Pak Heru. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Kepala PPATK beserta seluruh jajaran. Sebetulnya sudah banyak tadi disampaikan oleh rekan-rekan Komisi 3, namun saya hanya ingin memberikan penguatan saja. Sebetulnya persoalan ini adalah berawal dari statement dari Bapak Mahfud MD yang kemudian menyebut soal temuan 349 triliun yang ada di Kementerian Keuangan, dan itu adalah datanya dari PPATK. Tapi saya kira ini juga kemudian menjadi sebetulnya awal yang baik bagi kita semuanya, meskipun ini agak sedikit runcing ya bagi Kementerian Keuangan, dan mungkin nanti tentu pasti ada temuan-temuan lain Mbak yang ada di lembaga lain yang saya kira ini juga nanti perlu juga kemudian ini dilaporkan kepada kita juga Pak Ivan. Jadi saya kira bukan hanya sekedar yang 349 triliun saja, karena 349 triliun ini kan ada yang hanya yang ada di Kementerian Keuangan saja, tapi juga ada transaksi-transaksi mencurigakan yang lainnya yang kemudian juga kita perlu tahu jika memang itu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Begitu. Saya ingat betul Pak Ivan ini ketika rapat dengan Komisi 3 selalu menyampaikan soal laporan transaksi mencurigakan kepada kita. Tetapi kemudian tidak pernah disampaikan secara detail Pak. Transaksi mencurigakannya itu di sektor apa saja. Nah sama halnya dengan yang kemudian terjadi sekarang ini di opini publik kita. 349 triliun ini kan tidak bisa mungkin dijelaskan secara detail di media. Itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan publik, sekaligus ini membangun opini publik yang tidak sehat. Bahkan sekarang di sosial media kita Pak, itu ada gerakan yang namanya tidak usah bayar pajak lagi, karena pajak kita dimakan oleh orang-orang pajak. Bahkan kemudian sampai ada muncul meme orang yang taat bayar pajak kehidupannya dengan orang yang menjadi pegawai pajak. Ini kan miris bagi kita, sementara negara kita ini masih juga tergantung dengan sektor perpajakan kita. Nah saya kira ini perlu kemudian tadi diklirkan juga oleh Pak Ivan, lalu kemudian dikonfrontir dengan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD dalam forum ini. Saya kira nanti bisa diperjelas kemudian motifnya apa kemudian mengumumkan itu kepada publik. Sementara dalam sisi undang-undang lalu kemudian sisi aturan kita memang tidak bisa membenarkan itu. Nah sekarang nanti secara detail ini harus juga kemudian dijelaskan Mbak, supaya publik kita juga mendapatkan penjelasan yang detail, lalu kemudian Kementerian Keuangan yang hari ini kemudian dihakimi oleh publik kita sedemikian rupa, ini juga mereka juga merasa tidak dizolimi dan merasa tidak difitnah, karena saya yakin masih banyak pegawai pajak
masih banyak pegawai bea cukai yang kemudian mereka bekerja secara baik dan benar-benar. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Kepala PPATK dengan seluruh jajaran yang saya banggakan dan betul-betul saya banggakan. Saya memulai karena ini tidak dijawab, nanti dijawab pada tanggal 29, maka saya bertanya saja, runut pertanyaannya. Pertama, Pak Ivan, berdasarkan ayat 2 pasal 47 di Undang-Undang TPPU ini, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK. Laporan PPATK yang saya maksudkan ini adalah laporan yang dianggap gaduh, yaitu pada tahun 2009 sampai 2023. Kenapa kita harus mengetahui itu? Karena ini yang menjadi ribut sehingga masyarakat bertanya-tanya lalu melahirkan sebuah antipati terhadap perpajakan di Republik Indonesia. Seperti yang disampaikan Pak Heru, sudah ada teriakan malas bayar pajak. Ya kan? Satu. Itu yang pertama Pak Ivan. Apakah pada tahun 2009 sampai 2023 tadi itu terakumulasi 349 triliun? Kalau menurut hemat saya, siapa tahu lebih dari itu karena pendapatan pajak kita dalam setahun kurang lebih 1.100 sekian triliun. Dikakumulasi dari 2009 sampai 2023, maka saya takutnya masih ada lebihnya. Dibuka aja semuanya nanti Pak Ivan. Itu satu. Yang kedua adalah pernah juga saya baca IMF pernah mengeluarkan sebuah kalimat, tapi ini bukan Pak Ivan yang mengeluarkan. Dalam kalimatnya menyatakan bahwa seakan-akan terjadi kebocoran perpajakan yang ada di Republik ini. Apakah ini sudah disentuh oleh PPATK sebesar kurang lebih 40% dari kira-kira pendapatan 2022 pajak kita 1.700 triliun. Apakah ini sudah tersentuh di situ? Kalau tersentuh di situ oleh PPATK, maka saya bisa membayangkan kalau hanya 349 triliun yang dicurigai, maka itu masih kecil menurut hitungan hemat saya. Olehnya itu perlu dilanjutkan penelitiannya oleh kawan-kawan di PPATK. Kemudian selanjutnya bahwa di pasal 41 undang-undang ini, undang-undang pencucian kita, saya masuk di pasal 41 ayat B-nya. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf A, PPATK berwenang. Di bagian B menyatakan bahwa menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Pertanyaannya kemudian, tolong nanti dijawab pada tanggal 29, sudah bagaimana cara memetakan oleh PPATK identifikasi transaksinya? Saya melihat begini, bahwa kalau bicara tentang metode penelitian, kalau kita di S3 yang sudah doktor, ya saya belum dokter ini Pak Habibur Rahman, ya ada metode yang kita lakukan. Ada data yang biasa kita sebut data primer dan data sekunder. Nah, Bapak mengelompokkan data ini di kemana? Nanti dijelaskan di situ Pak Ivan, supaya bisa kita lebih tahu dan publik lebih paham nanti. Kemudian transaksi
yang dinyatakan mencurigakan itu 347 triliun. Saya melihat betul keyakinan daripada Kepala PPATK dalam penyampaiannya bahwa benar-benar itu ada. Nah, kalau begitu pertanyaan saya adalah transaksinya seperti apa wujudnya itu? Sehingga dikatakan ini kategorinya terjadi pencucian uang. Modusnya yang kedua, modusnya seperti apa, Pak Ivan? Nah, tentu yang ketiga nanti itu karena terlanjur dibuka di publik ini barang, walaupun tadi berdasarkan di pasal 11 tidak semestinya dibuka di publik kecuali yang ditentukan dalam undang-undang ini menurut pasal 11 ayat 1-nya, maka tentu kita menunggu endingnya ini. Ini harus berakhir. Kenapa harus berakhir? Karena telah terlanjur gaduh. Ini harus diakhiri. Tetapi mengakhiri itu sesuai dengan falsafah-falsafah yang jelas. Aturan-aturan yang jelas. Sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang ada. Tidak bisa lagi kita hanya menyampaikan menurut pendapat kami seperti ini. Bahwa ini bukan pencucian uang dalam bentuk korupsi. Bukan dari bentuk terorisme. Kalau begitu seperti apa? Dan itu dijelaskan secara rinci nanti supaya ini menjadi gambaran. Saya mau baca pasal 11 ayat 3-nya karena ini tertarik bagi saya. Bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ya, ayat 1 tadi itu menyangkut masalah pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen tadi itu atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan. Nah, di dalam ayat 3-nya ini penting yang saya sampaikan adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pejabat atau bagi pegawai PPATK, kemudian penyidik, kemudian penuntut umum dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tolong jelaskan karena saya melihat ini undang-undang, ya, belum saya lihat secara rinci dari pasal ke pasal sampai penjelasannya. Ada di situ yang disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan, adakah pembenaran yang bisa dilakukan oleh saudara Kepala PPATK bersama dengan Pak Mahfud MD untuk membuka ini ke publik? Karena saya tidak menemukan di sini bahwa ada kewenangan yang bisa dilakukan oleh ketua apa tadi itu? Komite Koordinasi Nasional. Terima kasih Pak Arsul. Saya tidak melihat di sini. Kalau begitu supaya publik tidak dikacaukan pikirannya, disesatkan, saudara Kepala PPATK, ini sahabat saya juga Pak Ivan ini, saya tahu kecerdasan Bapak, cerdas orangnya, tolong nanti tampilkan di mana kira-kira klausul yang bisa dijadikan sebagai pijakan sekaligus untuk menjawab tadi apa yang menjadi keraguan Pak BKH dan keraguan saya juga. Saya kira izin Pak BKH karena saya sama-sama ragu seperti yang diragukan Pak BKH. Sudah ya? Olehnya itu titik terakhir. Yang terakhir usulan, kan boleh mengusulkan? Ya, ya. Oh baru instruksi, ya. Usulan saya adalah Kepala PPATK bersama dengan Menko Polhukam. Tadi dijelaskan oleh kawan-kawan kalau bisa didudukkan di sini. Kalau bisa supaya utuh ini barang dihadirkan juga Menteri Keuangan. Supaya 3 lembaga ini apakah boleh kita dudukkan bersama di tempat ini supaya kita bisa melanjutkan apa yang menjadi pembahasan selama ini. Sekian terima kasih, lebih kurangnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul diterima, tapi kewenangan bukan di kami. Terima Karena itu kasih. bukan ranahnya Komisi 3 Kementerian Keuangan. Terima Pak kasih Santoso. Ketua yang bijak. Terima kasih pimpinan Bapak Ibu yang Ini terakhir ya. terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua PPATK yang saya hormati beserta seluruh jajaran. Ini biasanya yang terakhir ini disimak ini. Jadi yang pertama dari laporan yang saudara sampaikan, saya melihatnya Ketua PPATK ini berlindung dari kekuatan yang maha besar yang kalau menceritakan, melaporkan ini secara transparan. Jadi laporan ini menurut saya tidak ada artinya gitu. Dan tampaknya PPATK kena tekanan yang sungguh luar biasa, yang kita tidak tahu siapa yang menekannya gitu. Yang kedua, bahwa dari apa yang saudara laporkan, karena berdasarkan pasal di 47 itu, bahwa PPATK berkewajiban melaporkan kepada Presiden juga termasuk DPR, maka saya memiliki juga hak konstitusional untuk kiranya dapat menerima data dari PPATK dari poin 7 yang saudara sampaikan, tindak lanjut terhadap LHA dan LHP yang isinya A. terkait tindak pidana korupsi senilai 81,3 triliun. Kemudian B. terkait tindak pidana perjudian senilai 81 triliun. C. terkait tindak pidana GFC senilai 4,8 triliun dan lain sebagainya. Saya meminta, sudah ditindaklanjuti apa belum? Karena kalau cuma sekedar dilaporkan ternyata tidak ada tindak lanjutnya, ini juga percuma, sia-sia. Dan keterlibatan dari pihak aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, kepolisian dan kejaksaan ini sangat terkait dengan apa yang saudara laporkan. Yang berikutnya, bahwa tadi saudara menyampaikan indikasi uang yang 300 sekian triliun itu bisa saja berasal dari nilai pajak ekspor impor yang dilakukan oleh Bea Cukai, kemudian nilai pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Jika ini adalah pidana asal, saya minta data ya dari pihak PPATK siapa saja yang melanggar, baik dari pihak pajak maupun Bea Cukai. Kalau perlu sebutkan namanya, meskipun nanti jawabannya adalah mungkin tertulis. Dan momen ini menurut saya momen membongkar bukan hanya perilaku para pejabat kita di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, juga harus dibongkar tentang baik pribadi maupun korporasi yang melakukan pelanggaran itu, baik dalam sisi pajak maupun Bea Cukai. Ini momen sangat penting menurut saya karena sudah lama ini tidak pernah terbongkar, padahal kelakuan-kelakuan perilaku-perilaku merugikan negara sangat masif dilakukan oleh oknum-oknum dimaksud. Jadi menurut saya laporan ini sangat penting untuk diketahui kita sebagai anggota DPR dan publik secara keseluruhan. Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih. Akhirnya Pak Ivan nggak perlu jawab karena nanti kita akan rapat terusan. Tadi saran Pak Anca tadi udah izin Pak Adis Kadir? Udah izin ya? Semoga, saya mau tanya Pak Ivan, Bu Menteri Keuangan itu anggota komite TPPU juga bukan? Beliau anggota komite. Saran Pak Anca kayaknya menarik. Karena kalau anggota komite nasional TPPU, maka kita mengundang atas dasar komite nasional TPPU. Terima kasih Ketua. Koordinasi. Nah, Terima kasih. saran Pak Anca luar biasa. Oke, Pak Ivan dan jajaran, terima kasih. Kita lanjutkan, kita skor dulu. Pak Beni kan sudah. Bukan. Kalau bisa simpulan rapat itu tanggal berapa dengan menghadirkan. Rapat selanjutnya untuk PPATK tanggal 11 April, Pak. 11 April, tanggal 29 Maret itu dengan Pak Ketua Komite Nasional
TPPU, Pak Menko. Dia berlaku sebagai Ketua Komite Nasional. PPATK tanggal 11 April. Nah ini beliau juga hadir tapi sebagai Sekretaris Komite Nasional. Jadi supaya lugas, yang dihadirkan itu adalah Ketua Komite, anggota Komite Ibu Menkeu, dan Pak Sek. Tadi saya udah bilang sama Pak Sekretaris Bu Supaya Novi untuk dijelas. mengundang anggota Komite Nasional TPPU Bu Menteri Keuangan. Enggak usah. Oke, terima kasih. Saya skor. Kita lanjutkan. Tutup Mas, tutup. Oh, oke, Tutup. kita tutup ya. Tutup. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.